bisa saja pendeta itu berdosa. Ya, saya tidak mengatakan pendeta tidak berdosa. Tetapi saya juga berdosa. Anda juga berdosa yang hidup sampai hari ini. Kenapa cuma Pak Pendeta itu yang mati? Nanggap. Sebagai argumen saya untuk membantah ini. Amin, saudara. Pak Pendeta yang mati itu karena berdosa, Pak Pendeta. Iya. Tapi saya juga berdosa. Anda yang menyaksikan acara ini juga berdosa. Tapi Anda dan saya masih hidup.
jasmani dan mata rohani kami. Kami mau tujukan hanya kepada Engkau, Yesus Tuhan kami, yang kami percaya akan membawa kami melewati setiap badai kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya ini adalah masa transisi. Tuhan sedang membawa kami berjalan kepada era yang baru, ya Tuhan, di mana kami tidak mengerti, tetapi kami percaya di ujung lorong kegelapan ini ada terang yang mempercayakan agung, ada terang yang membuat setiap kali terpecah. Betapa luar biasanya Engkau, Tuhan, yang telah menyediakan segala berkat kehidupan bagi setiap kami, Bapa. Namun di dalamnya Tuhan berikan kami senantiasa hati yang tetap terpaut kepada Engkau, Tuhan. Di siang hari ini, Tuhan Yesus, mari ajar kami untuk memahami firman-Mu. Kami akan mempelajari Mazmur 91. Karena ada banyak orang yang kecewa karena pada awal COVID-19 melanda, banyak orang memperkatakan Mazmur 91. Hari ini Tuhan, ajar setiap kami dapat memahami maksud daripada Mazmur 91. Tetapi di atas segalanya kami percaya firman-Mu, ya dan amin, ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan, menyingkapkan Mazmur 91 bagi setiap yang mendengarkan hari ini. Di dalam nama Yesus, ada urapan Tuhan yang turun, bukan saja mengurapi kami dapat mendengar, dapat mengerti, tetapi setiap kami boleh bertumbuh iman kami terhadap Engkau. Hamba-Mu sendiri Tuhan, Engkau urapi lebih lagi. Sementara Hamba berbicara, Engkau berikan pewahyuan yang baru. Hati dan pikiran Hamba, mulut dan bibir Hamba sepenuhnya dalam kontrol-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Bagi jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, dan bagi saudara yang sedang menyaksikan ibadah secara live di Facebook, berkat Tuhan adalah berkat yang sama akan kita alami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan mempelajari, saudara, untuk kita boleh memahami Mazmur pasal yang ke-91. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 91. Saya tidak siapkan di situ, tapi bisa kalau sudah bisa ya. Lihat Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ya. Sekali lagi, Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya percaya saudara, semua saudara dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Bagi saudara yang di rumah juga mungkin engkau sudah sedang mengalami stres, ya, boring, ya, bosan karena berdiam diri di rumah. Apalagi Anda yang ada di daerah yang sedang diterapkan PSBB sehingga keluar dari rumah pun sulit. Tetapi saya percaya selalu ada kesegaran yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap kita. Amin. Amin. Nah, karena itu saudara, hari ini mari, saudara, saya percaya semua sudah mendapatkan Mazmur 91 ayat pertama dan 11. Ya, kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 11 ini terlebih dahulu. Saya akan baca ayat pertama, kita akan bergantian. Lalu ayat 11 nanti kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus, yang maha kuasa. Ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu petanganku, Allah
yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat ke kemahmu. Bersama-sama, sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Saudara, awalnya pada saat COVID-19 muncul, banyak orang mengutip Mazmur ini, saudara. Sehingga saudara di laman Facebook, Instagram, Messenger, dan Twitter dan sebagainya, saudara, maka akan mudah kita temukan bait ini, saudara, ayat daripada Mazmur 91 ini. Sehingga banyak orang yang saudara kasih Tuhan, tetapi di seperjalanan waktu melihat keadaan apa yang terjadi, ternyata saudara kasih Tuhan ada orang-orang percaya yang juga dihajar oleh COVID-19. Bukan hanya sekedar saudara orang percaya, tetapi ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta, ada calon-calon pendeta yang ratusan orang terpapar oleh karena virus corona. Kemudian saudara kasih Tuhan mulai orang berpikir, lalu mempertanyakan, yaitu Mazmur 91 ini. Tadi kita sudah melihat Mazmur 91 ini, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Walaupun 1.000 rebah di sebelah kiriku dan 10.000 rebah di sebelah kananku, aku tidak akan apa-apa. Sebab Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk melindungi engkau. Sehingga ada orang mengutip ayat ini, saudara kasih Tuhan. Tetapi setelah berlalu beberapa waktu kemudian dan menyaksikan saudara hal-hal yang terbalik, saudara, lalu orang mulai bertanya-tanya, ini kenapa ya? Apakah Mazmur 91 ini sesuatu yang bisa dipercaya tidak? Apakah ini firman Tuhan yang bisa untuk kita percaya atau tidak? Banyak orang yang akhirnya kecewa dan meragukan ayat ini, saudara. Ya, nah, saudara kasih Tuhan, apakah ayat ini tidak dapat dipercaya? Kalau kita melihat secara mata jasmani, hal yang real yang ada di hadapan kita, berita-berita sangat santer untuk menayangkan siaran-siaran di mana bukan hanya anak-anak orang-orang percaya yang terkena COVID, tapi ada pendeta-pendeta bahkan yang sudah binasa. Nah, apakah saudara ayat ini tidak dapat dipercaya? Saudara kasih Tuhan, ya, ayat tersebut dapat dipercaya karena firman Tuhan tetap ya dan amin. Mazmur 91 tetaplah firman Tuhan yang dapat dipercaya. Firman Tuhan tetaplah ya dan amin. Tetapi saudara kasih Tuhan, yang menjadi persoalan adalah kita yang salah memahami daripada Mazmur 91 ini. Letak persoalannya sebenarnya adalah di dalam pemahaman kita. Kalau firman Tuhan Mazmur 91 ini adalah firman ya dan amin, tapi lihat dulu pada saat bagaimana Mazmur 91 ini bisa kita pakai, saudara kasih Tuhan. Apakah di COVID-19 ini Mazmur 91 ini bisa kita kutip? Nah, ini yang akan kita pelajari siang hari ini, saudara kasih Tuhan. Itu sebabnya tema daripada khotbah saya hari ini adalah
memahami Mazmur pasal 91, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat ada banyak orang yang saya lihat mulai kecewa, saudara kasih Tuhan. Mulai meragukan orang-orang yang tadinya begitu getol, saudara, untuk memperkatakan Mazmur 91 ini. Nah, mari kita selidiki terlebih dahulu, saudara kasih Tuhan, Mazmur 91 ini. Apakah Mazmur 91 ini dapat, saudara kasih Tuhan, kita kutip untuk COVID-19 ini? Atau pada masa seperti apa sebenarnya Mazmur 91 ini dapat kita kutip? Nah, perhatikan, untuk kita dapat memahami Mazmur 91 ini, saudara kasih Tuhan, maka saudara kasih Tuhan, kita boleh lihat dulu siapa penulis daripada Mazmur 91 ini. Untuk kita tahu siapa penulis Mazmur 91 ini, kita lari ke belakang pada Mazmur yang ke-90. Mari kita lihat ayatnya. Di situ perikopnya apa, saudara? Mazmur 90. Doa Musa, Nabi Allah. Jadi siapa penulisnya ini? Adalah Musa. Saudara kasih Tuhan, Mazmur itu banyak penulisnya. 60% memang ditulis oleh Daud. Tapi Mazmur 90 dan 91 ini ditulis oleh siapa? Musa, saudara kasih Tuhan. Itu terlebih dahulu yang harus kita tahu dulu. Penulisnya adalah Musa, saudara kasih Tuhan. Nah, kemudian setelah kita tahu, saudara kasih Tuhan, bahwa penulisnya adalah Musa, lalu kita akan lihat lagi Mazmur 91 tadi, ayatnya, saudara kasih Tuhan, yang pertama sampai yang kedua. Kita lihat Mazmur 91 ayat yang pertama dan yang kedua. Ini biar kita tahu, saudara, sebenarnya Musa sedang mengatakan sesuatu. Ya, Mazmur 91 1-2 kita baca bersama-sama, 3-2 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, Musa sedang menuliskan seharusnya. Nah, tapi kita lihat dulu nanti konteksnya seperti apa ya. Orang benar itu akan berkata, dia menuliskan pada ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah sikap, saudara kasih Tuhan, pernyataan orang percaya. Yang ini yang harus disampaikan oleh orang yang percaya. Itu yang, saudara kasih Tuhan, Musa sedang ajarkan. Lalu kita akan lihat lagi untuk kita mengerti lebih dalam lagi. Kita lihat ayatnya yang ketiga, 7, kemudian ayat 9 sampai 11. Mazmur 91 tadi ini ya, perhatikan. Saya bisa membacakan karena ini panjang. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Nah, saudara, perhatikan. Ini adalah pendapat Musa, saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, saudara, kita perlu tahu, waktu Musa menuliskan ayat ini, Musa itu adalah orang yang, saudara, syarat dengan pengalaman akan tulah
maupun sampar, saudara. Musa ingat, ya. Musa ingat bagaimana Tuhan melepaskan Israel dari 10 tulah. 10 tulah di Mesir, tulah batu kering, maupun tulah digigit ular tedung. Itu sebabnya Musa berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Dia ingat memang Tuhan adalah tempat perlindungan. Tetapi, saudara kasih Tuhan, penyakit sampar dan menular seperti apa yang dimaksud oleh Musa? Maka jawabannya, saudara kasih Tuhan, adalah pada Mazmur 91 ayat yang ke-8. Ini ayat kunci untuk kita memahami daripada maksud Mazmur yang ke-91. Tadi ayat sebagai untuk kita memahami, kita perlu tahu dulu siapa penulisnya. Penulisnya adalah siapa? Musa. Kemudian apa yang dimaksud Musa, saudara kasih Tuhan, pada Mazmur 91? Nah, ayat kuncinya adalah pada Mazmur 91 ayat 8. Ini kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi saudara kasih Tuhan, kata kuncinya di situ, saudara kasih Tuhan, adalah untuk, yaitu tulah yang didatangkan untuk menghukum orang-orang fasik. Kata kuncinya di situ. Nah, saudara kasih Tuhan, bahwa perlindungan yang dijanjikan Mazmur 91 tersebut hanya dimaksud jika wabah atau tulah tersebut, saudara kasih Tuhan, didatangkan oleh Allah. Mazmur 91 ayat 8 adalah ayat kunci untuk mengerti 91 ini. Saudara kasih Tuhan, nanti kita akan lihat. Nanti kita akan lihat, saudara kasih Tuhan, kita akan dapat mengerti dan memahami bahwa, saudara, tulah COVID-19 ini bukan tulah yang didatangkan oleh Allah. Tetapi kalau saudara Mazmur 91 itu Tuhan tempat perlindungan kita, walaupun 1000 reba di sebelah kiri, 10.000 reba di sebelah kanan, saudara, kita tidak akan apa-apa. Kita hanya akan menonton, sebab Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk melindungi kita. Itu adalah jika, saudara kasih Tuhan, tulah itu didatangkan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya sudah mengajarkan minggu yang lalu bahwa tulah itu bukan, COVID-19 datangnya bukan daripada Tuhan, bukan daripada Tuhan, dan juga bukan daripada iblis. Walaupun memang saudara kasih Tuhan, Allah sanggup untuk mendatangkan tulah, tetapi COVID-19 bukan tulah yang mendatangkan, bukan Tuhan yang mendatangkan tulah COVID-19 ini, tetapi juga bukan iblis. Sebab iblis tidak pernah sekalipun dicatat oleh Alkitab punya kemampuan, saudara kasih Tuhan, untuk mendatangkan tulah. Sekali lagi saya tegaskan, iblis tidak pernah punya kemampuan untuk mendatangkan tulah. Hanya Allah yang dapat mendatangkan tulah. Tapi untuk COVID-19 ini, saya mau katakan bukan Allah yang mendatangkan tulah. Kenapa bukan Allah? Ini dia. Tapi sebelumnya kenapa bukan Allah, saya akan jelaskan. Ada, saudara kasih Tuhan, ada lagi yang dapat bisa mendatangkan tulah. Apa? Oleh karena dosa manusia. Minggu yang lalu saya sudah khotbahkan. Yang masih ingat katakan amin. Yang ingat katakan amin. Ya. Oleh karena dosa manusia, Adam dan Hawa, saudara kasih Tuhan, ya. Kemudian segala sesuatu yang baik yang telah Tuhan ciptakan itu menjadi rusak tatanannya. Haleluya. Tatanannya menjadi rusak. Waktu Allah menciptakan, dia berkata semuanya baik dan sangat baik. Apapun yang Tuhan ciptakan itu baik. Bakteri baik apa tidak? Baik kalau dia pada tempatnya. Dalam manusia ada bakteri. Amin. Tapi kalau bakteri yang harusnya ada
yang tidak harusnya ada pada manusia, tetapi masuk kepada manusia, maka itu yang menjadi salah. Virus corona ini, saudara kasih Tuhan, sesungguhnya juga baik. Ya, saya percaya baik, cuman sains atau ilmu pengetahuan atau para ilmuwan belum menemukan di mana seharusnya COVID-19 dan untuk apa seharusnya. Tapi saya percaya dia diciptakan Tuhan baik untuk sesuatu yang khusus. Amin, saudara. Tapi hanya dia sedang berada tidak pada tempatnya. Segala sesuatu yang sedang tidak berada pada tempatnya menjadi tidak baik. Kenapa tatanan itu menjadi rusak? Karena dosa. Untuk lebih jelasnya, kembali lihat nanti bagi saudara yang menyaksikan di Facebook hari ini, saksikan video saya minggu yang lalu, khotbah saya minggu yang lalu. Tetapi COVID-19 ini bukan daripada Tuhan. Kenapa bukan daripada Tuhan? Karena ini dia jawabannya. Karena setiap kali Tuhan mendatangkan tulah, ada cirinya, saudara kasih Tuhan. Kalau COVID-19 ini kita lihat, saudara, semua orang dihantam, saudara kasih Tuhan. Semua orang dihajar. Tidak peduli mau agama apa. Tidak peduli engkau mau orang rohani mau tidak rohani. Tidak peduli engkau mau kudus mau tidak kudus. Kalau saudara, semua orang bisa potensi kena COVID-19. Ayo, dari agama mana yang tidak kena COVID-19 hari ini? Dari Kristen, Hindu, Buddha, Islam, semuanya kena daripada COVID-19. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau yang daripada Tuhan itu, sekali lagi saya katakan, dia punya ciri. Nah, kata kuncinya di Mazmur 91 tadi ayat 8, nanti kita akan kembali lagi ke sana. Mari kita lihat. Sebab setiap kali Allah mendatangkan tulah, dia punya ciri. Cirinya apa? Waktu Tuhan mendatangkan tulah, saudara, dia punya sasaran, ada tujuan khusus, tujuan tertentu, dan bersifat khusus. Perhatikan, misalkan 10 tulah di Mesir. Waktu Tuhan mendatangkan 10 tulah di Mesir, tidak satu pun orang daripada Israel yang korban. Amin. Amin, saudara. Amin. Tidak seorang pun yang korban. Ditujukan kepada siapa? Kepada orang Mesir. Tujuannya apa? Adalah khusus supaya apa? Supaya Fir'aun membiarkan orang Israel pergi keluar, dibebaskan dari menjadi budak, dibebaskan untuk pergi beribadah. Itu tujuannya 10 tulah itu. Kemudian lihat lagi, kita lihat contoh yang kemudian, tulah ular tedung di padang gurun. Coba lihat Alkitabnya, Bilangan 21 ayat 4 dan 9. Bilangan 21 ayat 4 dan 9. Ini ciri, lagi-lagi ada cirinya. Sekali lagi saya ingatkan, tulah itu iblis tidak pernah bisa melakukannya, ya, karena iblis sangat terbatas. Saya sudah khotbahkan minggu yang lalu. Hanya Allah yang bisa mendatangkan tulah. Tapi sekali lagi saya katakan, untuk COVID-19 bukan Allah yang mendatangkan tulah. Kalau kita melihat cirinya, ya. Sudah ditemukan? Oke. Bilangan 21 ayat 4 dan 9. Saya bacakan bersama-sama, saudara juga boleh ikut. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar. Kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh, perhatikan, apa kalimatnya di situ? Menyuruh ular-ular tedung keluar antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan
Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka tiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, ia akan hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Siapa yang mendatangkan ular tedung ini? Tuhan. Untuk tujuan apa? Menghajar orang Israel. Kenapa? Karena bersungut melawan Allah. Lalu berarti tujuannya diturunkan ular tedung itu untuk apa? Tujuan khusus supaya orang Israel bertobat. Tapi perhatikan, ular tedung itu hanya mengajar siapa? Hanya orang Israel. Jadi ada cirinya. Waktu 10 tulah diturunkan di Mesir hanya menghajar orang Mesir. Orang Israel tidak kena. Orang-orang di negeri di luar daripada Mesir tidak kena. Karena hanya ditujukan kepada Mesir. Kenapa? Karena Tuhan bertujuan menekan Fir'aun. Supaya lewat 10 tulah itu Fir'aun akhirnya luluh hatinya. Akhirnya dia tidak dapat menahan untuk orang Israel pergi kepada tanah yang telah Tuhan janjikan dan beribadah kepada Tuhan. Demikian juga waktu Tuhan mendatangkan menyuruh ular tedung, saudara kasih Tuhan, ada tujuan khususnya. Tidak sembarang orang di luar Israel yang memberontak, kena tidak. Amin, saudara kasih Tuhan. Ada banyak lagi ayat kalau kita buka dalam perjanjian lama, saudara kasih Tuhan. Ya, selalu kalau Tuhan yang mendatangkan ada cirinya. Haleluya. Ada tujuan yang khusus, saudara kasih Tuhan. Ada tujuan yang khusus. Itu saudara kasih Tuhan. Ya. Jadi waktu saudara kasih Tuhan, Musa berkata pada Mazmur 91 itu, saudara kasih Tuhan, bahwa sekalipun 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, kamu tidak akan apa-apa, sebab kamu akan menontonnya, sebab Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau, saudara kasih Tuhan. Sudah ada kata kunci di situ ayat 8. Engkau hanya akan menyaksikan. Coba baca bersama-sama. Ayat 8 tadi kembali. Oke, bersama-sama 3, 2 ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya, di situ kepada orang fasik. Nah, waktu Musa menuliskan ini, dia ingat pengalamannya yang lalu-lalu. Nangkap ya? Dia ingat pengalamannya yang lalu-lalu. Jadi ayat kunci 91 ini adalah 91 ayat yang 8. Nah, saudara kasih Tuhan bahwa engkau walaupun 1000 rebah di sebelah kirimu dan 10.000 sebelah kananmu, kamu tidak akan apa-apa. Karena memang yang dimaksud di situ tulah itu dan sampar yang dimaksud ayat 91 pasal 91 itu adalah tulah pada malam hari, sampar pada siang hari, yang hanya memang ditujukan Allah bagi orang fasik. Nah, untuk kita memahami lagi, perhatikan, untuk kita mengenali ciri Allah ketika dia mendatangkan tulah, ya. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-9. Wahyu pasal yang ke-9. Wahyu pasal 9. Sebelum kita baca, semua berkatakan, saudara, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai kepada kitab Wahyu sebagai kitab penutup Alkitab kita, saya mau tegaskan sekali lagi, iblis tidak pernah mendatangkan tulah. Jangankan tulah untuk bangsa-bangsa, tulah untuk satu bangsa pun dia tidak pernah. Hanya satu kali dia pernah, saudara kasih Tuhan, itu kepada siapa? Ayub. Itu firman Tuhan minggu yang lalu. Tetapi waktu iblis mendatangkan masalah kepada Ayub, yaitu kematian anaknya, kemudian kemusnahan ternak dan hasil pertaniannya, di situ juga kita melihat keterbatasan daripada iblis. Kenapa?
Karena untuk dia mau menghajar Ayub, dia harus permisi kepada Allah si empunya umatnya yaitu Ayub. Amin saudara. Dia harus permisi. Yo, itu karena engkau melindungi. Lalu ketua berkata, oke, aku serahkan kepadamu. Ini bahasa gampangnya ya. Hanya apa? Sayangkan nyawanya. Lagi-lagi dibatasi. Jadi menunjukkan keterbatasan iblis. Lalu kemudian lihat 1 Petrus 5:8. Sadar dan berjaga-jagalah lawanmu iblis mengaum berkeliling seperti singa. Dia hanya bisa berkeliling, menunjukkan keterbatasan. Kalau dia hebat, pasti firman Tuhan 1 Petrus 5:8 kan berkata, sadar dan berjaga-jagalah, iblis dapat menerkammu. Tapi bunyinya nggak begitu, amin saudara. Tapi bunyinya apa? Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti singa yang berkeliling mengaum, hanya bisa nakut-nakuti saudara kasih Tuhan. Oh, di situ ada Gundrowo, oh di situ ada Kuntilanak, hanya kira-kira begitu auman itu saudara. Tapi sepanjang engkau tidak mendukacitakan Roh Kudus, membiarkan materai Roh Kudus di dalam hidupmu, dan tetap engkau percaya engkau telah ditebus oleh kuasa darah Yesus, iblis tidak bisa menjamah orang-orang percaya. Amin. Lihat lagi ya, Yakobus 4:7. Keterbatasan iblis lagi di situ kita lihat. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari darimu. Lihat, tunduk kepada Allah, lawan, kata Alkitab kita. Maka apa? Iblis akan lari darimu. Kalau iblis hebat, Yakobus 4:7 tidak mengatakan lari. Atau Yakobus 4:7 bunyinya pasti tidak begitu. Pasti bunyinya mungkin lain. Hati-hati, lawan, tunduklah kepada Allah, tapi jangan juga kalau lawan iblis. Mungkin begitu ayatnya, kalau iblis itu hebat. Amin saudara. Tapi enggak. Yakobus 4:7 berkata apa? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Menunjukkan iblis itu terbatas sangat, tidak ada apa-apa kuasanya. Amin. Mengerti ya, nangkap ya? Nah saudara, iblis tidak pernah bisa mendatangkan tulah. Sekali lagi saya tegaskan, apa yang saya katakan ini sudah saya uji saudara kasih Tuhan. Beberapa hamba Tuhan, orang-orang yang bergelar bahkan doktor teologi sekalipun, saya sudah uji. Dan boleh, ini live sekarang boleh, ada yang mendengarkan hari ini silakan Skype saya punya channel YouTube. Nah saudara, tidak pernah, hanya Allah yang dapat mendatangkan tulah. Tetapi konteks COVID-19 bukan Allah yang mendatangkan tulah. Itu sebabnya jangan heran kalau ada banyak orang, kalau COVID-19 ini yang diserangnya bukan hanya orang-orang di luar Kristen. Orang Kristen pun kena hajar. Haleluya. Dan Mazmur 91 itu saudara kasih Tuhan, tulah yang didatangkan itu kalau dia berasal daripada Allah. Kata kuncinya Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya akan menyaksikan kematian orang-orang fasik. Walau 1000 reba di sebelah kirimu, 10.000 reba sebelah kananmu, tapi engkau tidak dapat apa-apa. Engkau hanya akan melihat, menyaksikan kematian orang fasik. Karena Allah yang mendatangkan tulah yang dimaksud oleh pada Musa pada Mazmur 91 itu. Sampai sini mengerti? Oke, kita lihat Wahyu pasal yang ke-9 tadi, untuk kita melihat lagi ciri Allah. Kita langsung saja saudara kasih Tuhan lihat ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat aja kita lihat. 3:2 ya. Dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Stop dulu sampai di sini. Nanti akan ada tulah di akhir zaman. Amin saudara. Akan ada tulah. Tulah apa? Belalang banyaknya. Tapi belalang ini kalau dia nyengat, kalau sekarang belalang nyengat saudara sakit apa enggak? Tidak. Tapi nanti harinya tiba akan ada tulah belalang. Kalau dia nyengat, sakitnya seperti disengat oleh kalajengking. Supaya ini kita lihat. Tapi perhatikan, ini cirinya kalau Allah yang mendatangkan. Perhatikan ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama. 3:2 ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakan
Mulai nangkap? Jadi dikhususkan kalau memang Allah yang mendatangkan orang yang percaya pada Tuhan, umat Tuhan, ya terluput. Come on, amin saudara. Mulai nangkap ya. Kalau Allah yang mendatangkan, dia nggak mungkin menghajar umatnya. Haleluya. Apalagi kita umat tebusan dalam Kristus. Bukankah kita telah dibayar lunas di kayu salib oleh darahnya? Haleluya. Amin. Masa kita udah ditebus lalu dihajar lagi? Haleluya. Ini nggak logis. Nangkap nih ya, nangkap ya. Sedangkan di perjanjian lama waktu Allah memilih orang Israel sebagai umat kepunyaannya, saudara kasih Tuhan, waktu itulah didatangkan kepada orang Mesir, hanya orang Mesir yang kena. Haleluya. Jadi ciri Allah mendatangkan Tula apa? Ada tujuan khusus. Kalau konteks perjanjian lama, orang Israel bisa kena? Bisa. Tetapi tujuannya untuk apa? Hanya kepada orang-orang Israel yang memberontak dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, setiap orang percaya yang sudah punya materai Roh Kudus dan materai darah Yesus, saudara kasih Tuhan, dengarkan. Kita nggak mungkin lagi menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Haleluya. Kalau kita punya materai Allah, jadi ada cirinya. Kalau setiap kali saudara kasih Tuhan ada tulah, ada sampar atau apapun, bagaimana kita bisa melihat cirinya? Kita lihat kalau memang semua dihajar saudara kasih Tuhan, berarti antara ini sebab daripada akibat. Karena dosa membuat tatanan menjadi rusak. Nah, saudara, ya, COVID-19 ini tidak didatangkan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, apakah diizinkan? Kira-kira seperti itu. Segala sesuatu di dunia ini, jawabannya bukan soal diizinkan atau tidak sebenarnya. Semua adalah di dalam sepengetahuan Tuhan. Itu yang tepat. Semua di dalam sepengetahuan Tuhan. Ini bukan soal diizinkan atau tidak diizinkan. Karena karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka kematian dan kehidupan itu datang silih berganti. Kehidupan datang lewat kelahiran, kematian lewat dari banyak pintu. Kematian datang oleh karena apa? Karena dosa. Saya mau bertanya, andaikan nenek moyang kita, Adam dan Hawa tidak berdosa, apakah manusia mati? Jawabannya tidak. Karena waktu Tuhan berkata, jangan kau makan pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah Taman Eden ini. Sebab apabila kau memakannya, pastilah engkau mati. Berarti seandainya Adam dan Hawa tidak memakannya, maka mereka tidak akan pernah mati. Nanggap ya? Haleluya. Jadi, oleh karena dosa itulah, maka kematian datang. Banyak pintu untuk kematian, sakit penyakit, termasuk COVID-19 ini. Sampai di sini ada dapat pengertian? Amin, saudara. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini pasti akan muncul setelah COVID-19. Apakah COVID ini dari Allah kah? Ada orang mengatakan dari iblis. Saya mau mengatakan no. Ada yang mengatakan ini dari Allah. Saya mengatakan ya, Allah yang sanggup, tapi COVID-19 bukan daripada Allah. Kenapa? Karena setiap kali Allah mendatangkan pula atau wabah, selalu dia punya ciri. Termasuk tadi kita sudah lihat Wahyu pasal yang ke-9. Baca lengkapnya ayat pertama 21, tapi kata kuncinya ayat 4 tadi. Hanya mereka yang tidak mempunyai materai di dahinya. Haleluya.
yang akan terkena, saudara kasih Tuhan. Jadi Mazmur 91 itu ayat kuncinya ayat 8. Karena di situ dikatakan engkau akan menyaksikan kematian daripada orang-orang fasik. Jadi Allah yang mendatangkan. Kalau memang Allah yang mendatangkan, maka memang sasarannya adalah orang-orang fasik. Di dalam PB, kita yang hidup di dalam zaman perjanjian baru, orang-orang benar itu siapa? Orang-orang benar itu adalah orang-orang yang telah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya secara sungguh-sungguh. Amin, saudara. Kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dengan sungguh-sungguh, ini saya katakan harus ada kata sungguh-sungguh. Engkau orang benar itu. Karena ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Beberapa minggu yang lalu kita sudah dengar khotbah itu. Amin, saudara. Ada Kristen sejati, ada Kristen yang tidak sejati, hanya KTP. Orang benar itu siapa? Orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia percaya dengan sungguh-sungguh. Itulah orang benar. Nggak mungkin kena hajar, tapi sekarang kita lihat pendeta dihajar, saudara. Kalau kita bicara Pak Pendeta, bisa saja pendeta itu berdosa. Ya, saya tidak mengatakan pendeta tidak berdosa. Tetapi saya juga berdosa. Anda juga berdosa yang hidup sampai hari ini. Kenapa cuma Pak Pendeta itu yang mati? Nanggap. Sebagai argumen saya untuk membantah ini. Amin, saudara. Pak Pendeta yang mati itu karena berdosa, Pak Pendeta. Iya. Tapi saya juga berdosa. Anda yang menyaksikan acara ini juga berdosa. Tapi Anda dan saya masih hidup. Haleluya. Untuk mematahkan. Karena memang tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi setiap orang, kenapa orang Kristen yang disebut orang benar? Karena dia telah dibenarkan oleh penebusan Yesus di kayu salib. Kita adalah, kalau orang Kristen disebut orang benar bukan karena dia sudah benar, tapi karena dia telah dibenarkan. Nangkap ya? Nah ini dia, saudara kasih Tuhan. Nah, jadi COVID-19 ini sekali lagi bukan berasal daripada Tuhan. Walaupun Tuhan yang sanggup mendatangkan tulah. Sehingga karena setiap kali Tuhan mendatangkan tulah selalu ada ciri. Dia hanya akan menghajar orang-orang fasik. Dia hanya akan menghajar orang-orang berdosa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya khotbah lagi live ini. Saya percaya susah meyakinkan orang. Bahkan di tempat ini saya tahu ada beberapa minggu yang lalu selalu khotbah saya dipantau. Saya mengerti kalau saya punya karunia untuk kedatangan roh. Nah, saudara, saya katakan saya berani. Saya punya YouTube channel untuk diadu debat. Karena sebelum saya khotbah saya sudah share dulu ke beberapa orang untuk saya diuji. Patahkan pendapat saya. Hari ini dalam COVID-19 ini saya mau katakan banyak khotbah saya yang berubah. Kalau saya lihat khotbah saya beberapa sebelum COVID ini, saudara kasih Tuhan, saya seperti membantah khotbah saya yang lalu. Karena di dalam COVID-19 setelah kita banyak di rumah, akhirnya kita menyelami ayat per ayat, kitab per kitab secara teliti. Jadi, saudara, sisi baik COVID-19 itu bagi saya adalah apa? Saya bisa meneliti firman Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Nah, saudara, itu dia. Boleh untuk menyaksikan apa yang saya katakan, bahkan dikatakan karena saya live hari ini ya, siapapun pasti bisa akhirnya melihat khotbah saya di mana salahnya. Ya. Nah, saudara, itu sebabnya saya tegaskan sekali lagi, COVID-19 bukan daripada Allah. Satu kali, saudara, ada himbauan
Chuck Pierce, seorang nabi dunia. Kemudian Cindy Jacob, dia itu nabi favoritnya pendeta Nico, ya. Kemudian oleh beberapa pendeta yang lain, termasuk dari City Blessing. Dia kasih tahu ini City Blessing, kalau Anda masih menyaksikan juga di sini. Waktu itu di WA group di share, kita berdoa di balik COVID-19 ada iblis. Lalu saya bikin artikel, saya kirim ke WA group. Walaupun saudara kasih Tuhan sebenarnya sesuatu yang tabu, yang tidak boleh, ya. Kami para gembala untuk share artikel di WA grupnya para gembala, karena di atas kita hierarkinya kan ada pimpin wilayah, sekretaris, ketua sinode, kemudian kapten kansil, ya. Nah, saudara, biasanya kita hanya dapat instruksi dan sebagainya, tapi karena saya nggak setuju dengan nubuatan Cindy Jacob dengan Chuck Pierce, ini nubuatan ini yang seringkali dipercaya oleh pendeta besar, ya. Jika saya tahu dia dari DPD. Nah, orang di City Blessing ada juga yang percaya, termasuk saudara. Bisa kita akan doa syafaat khusus untuk ini, meeting Zoom, kita doa lewat Zoom, saya bikin artikel apa yang saya khotbahkan hari ini dan minggu yang lalu, amin. Lalu setelah itu saudara kasih Tuhan, akhirnya kami doa meeting Zoom jadinya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tidak ada lagi kutipan kata nubuatan Cindy Jacob dan Chuck Pierce. Balik, tidak ada lagi dua kami menyebut-nyebut iblis di balik ini. Besar kali iblis itu, hebat kali iblis itu kalau dia bisa mendunggangi ini. Haleluya. Entah dia mau nabi atau mau apa, kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, saya berani untuk membantahnya. Haleluya. Dasarnya karena tidak ada satupun Alkitab kita yang mengatakan iblis pernah di balik tulah. Haleluya. Tidak pernah. Nah, akhirnya saudara kasih Tuhan, apa yang saya sampaikan mempengaruhi. Hanya kali itu saya tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Ada waktu itu disediakan langsung oleh kapten kansil, dia atas ketua sinode, posisi kapten kansil ini. Grup khusus 3 orang yang membahas ini, termasuk saya. Kami diskusi panjang. Istri saya kesaksian. Mulai dari jam 9 malam sampai jam 12 lewat. Menguji apa yang disampaikan. Haleluya. Amin, saudara. Nah, ini sesuatu hal yang saya mau sampaikan, saudara kasih itu. Ya, pendeta besar pun bisa salah. Termasuk apa yang disampaikan pendeta Niko, pencurahan Roh Kudus 3 kali. Mana pernah Roh Kudus berulang-ulang dicurahkan? Roh Kudus hanya dicurahkan satu kali. Ini teologi-teologi yang ngawur gitu. Saya banyak hal yang saya suka dari pendeta Niko, tapi banyak hal juga yang saya tidak suka. Termasuk saya, kalau ada hal yang salah dengan saya berani juga untuk dikoreksi dan mengubah pandangan teologi saya. Haleluya. Supaya apa? Supaya para gembala menyajikan khotbah-khotbah yang alkitabiah yang benar. Nah, itu dia. Ini saya slide disaksikan. Ini oleh City Blessing ini disaksikan, sudah ke situ, ya. Nah, kemudian lalu Pak Pendeta, lalu gimana solusinya nih supaya COVID ini nggak ngajar kita? Ya kan seperti itu. Nah, saudara, yang pertama tetap minta perlindungan darah Yesus. Minta selalu perlindungan darah Yesus. Jangan pernah ragukan perlindungan darah Yesus. Minta setiap hari kemanapun kita, dalam nama Yesus aku minta perlindungan darah Yesus, karena kita nggak tahu kuman itu ada di mana. Dulu mengatakan saudara kasih Tuhan, virus itu hanya lewat ada air ludah. Sekarang mengatakan dia bisa hidup 8 jam di udara, macam-macam. Bagian kita kemanapun kita melangkah, mau kerja atau di rumah, saudara kasih Tuhan, tetap minta perlindungan darah Yesus. Lalu yang kedua, mengatasi COVID-19 ini sekarang ini, itu jangan takut, tetap bersukacita. Sebab hati yang gembira adalah obat. Amsal 17:22. Banyak orang, saudara kasih Tuhan, mencari bagaimana supaya, dokter mengatakan orang yang kena itu adalah orang yang imunitasnya lemah. Amin, saudara. Tahukah saudara, penelitian membuktikan yang paling hebat membuat manusia itu kuat imunitasnya apa? Hati yang gembira. Itu sudah diteliti. Tung Desem Waringin, seorang motivator
ekonomi nomor wahid di Indonesia, kena virus corona. Dia orang Kristen. Sekarang dia sembuh, dia bersaksi, dia bilang apa obatnya? Hati yang gembira. Dia selalu memperkatakan firman Tuhan yang menyenangkan, dia bernyanyi. Dia sembuh juga. Hati yang gembira selalu. Karena COVID-19 ini banyak membuat kita tertekan ya. Ekonomi lumpuh nih. Banyak orang yang was-was nih. Saya dipecat nggak nih nanti nih? Perusahaan tutup nggak nih? Amin saudara. Petani sawit juga was-was nih. Ya. Kalau buah sawit nanti nggak diterima gimana? Ini karena ada isu juga saudara. Ya. Kok bisa jadi nanti sawit nggak ada CPO-nya nggak bisa dijual. Nah kalau nggak dijual kan bahaya. Ini banyak informasi-informasi yang menyesatkan yang membuat orang khawatir saudara kasih Tuhan. Itu membuat apa? Imunitas kita menjadi lemah. Sehingga kita bisa sakit. Padahal bukan karena COVID saudara. Karena stres duluan. Amin saudara kasih Tuhan. Ya, stres duluan. Ya. Tapi kalau kitanya punya hati yang gembira saudara. Walaupun kena COVID sekalipun. Bisa sembuh. Apalagi kalau kita belum kena. Kita tetap menjaga suasana hati kita. Karena itu nyanyikan selalu lagu-lagu firman Tuhan saudara. Lagu-lagu rohani. Ya cari lagu-lagu rohani saudara. Saya juga download lagu-lagu rohani. Ya, untuk menyenangkan, membuat suasana hati. Jaga suasana rumah supaya tidak stres. Haleluya. Ya. Nah, kita yang membuat suasana rumah itu penuh sukacita atau tidak, ya. Kemudian, saudara, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu ikuti arahan pemerintah. Distancing fisikal dan berdiam diri di rumah. Keluaran 12 ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil sikat hesop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan dari itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Jadi apa yang dianjurkan pemerintah ini sesuatu yang hanya diulang kembali saudara. Karena di dalam Alkitab sudah beberapa kali ada peristiwa-peristiwa tula. Walaupun dalam Alkitab tula itu didatangkan dari Allah. Perhatikan sekali lagi. Tetapi kita bisa mengambil hikmahnya. Cara untuk tidak tertular daripada tula. Pemerintah sudah menganjurkan berdiam di rumah. Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah kau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya. Jadi distancing sosial itu atau distancing fisikal atau lockdown mandiri, ya, lockdown mandiri maksudnya kita yang berdiam diri di rumah, ya. Itu himbauan pemerintah itu alkitabiah sekali. Hari ini untuk kita boleh selamat terhindar, ya, adalah saudara kasih Tuhan lakukan anjuran dari pemerintah. Haleluya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya Mazmur 91 itu saudara kasih Tuhan tidak bisa kita kutip untuk COVID-19. Haleluya. Karena apa? Karena COVID-19 bukan tula atau wabah yang didatangkan oleh Allah. Bahwa Mazmur 91 hanya bisa kita kutip saudara kasih Tuhan kalau wabah atau tula itu datangnya daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara kasih Tuhan. Mari angkat tangan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Engkau mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan engkau. Tuhan Yesus, hari ini Engkau telah mengajari kami Bapa, untuk kami dapat melihat dengan pengetahuan kami, dengan hikmat kami, dalam setiap peristiwa, dalam setiap keadaan yang terjadi, supaya kami mengenali terlebih dahulu apa-apa yang terjadi, supaya kami tidak salah ya Tuhan. Selama ini banyak orang-orang percaya mengutip Mazmur 91, lalu melihat keadaan yang berkembang, mengutip Mazmur 91 dengan satu harapan bahwa apa yang disampaikan Mazmur 91 terjadi. Itu jangan takut atas wabah yang menular pada malam hari dan wabah yang terjadi pada siang hari.
Sekalipun 1000 rebah di sebelah kirimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, engkau tidak akan apa-apa, engkau akan menyaksikan kematian orang-orang fasik. Sebab malaikat Tuhan diperintahkan oleh Tuhan untuk melindungi engkau. Ada banyak orang mengutip ayat ini, tetapi sepanjang waktu mereka melihat yang mengalami, yang terpapar virus corona ini ternyata banyak orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan. Sehingga mulai mempertanyakan, apakah Mazmur ini sesuatu ayat firman Tuhan yang dapat dipercaya? Dengarkan, siapapun engkau hari ini, jemaat yang tempat ini, bahkan engkau yang sedang menyaksikan secara live hari ini, Mazmur 91 adalah tentanglah firman Tuhan yang dapat dipercaya. Dia adalah firman Tuhan ya dan amin. Tapi untuk situasi di mana kalau tulah itu didatangkan oleh Allah. Tetapi COVID-19 ini bukanlah tulah yang didatangkan oleh Allah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Mazmur 91 adalah kita kutip untuk tulah yang datang daripada Allah? Ayat kuncinya 91:8, engkau akan menyaksikan kematian orang-orang fasik. Memang tulah yang dimaksud Mazmur 91 itu adalah menghajar orang-orang fasik. Tetap percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada amin. Hari ini di saat COVID-19 sedang terjadi ini, untuk setiap kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama selalu ucapkan, minta perlindungan darah Yesus. Sedang di mana dan apapun yang sedang dilakukan. Mungkin ada di antara engkau yang harus keluar bekerja, tidak tahu di mana letak daripada virus corona itu. Karena itu berjaga-jagalah, selalu minta perlindungan dari Yesus, sehingga ketika engkau pun harus bekerja, tetap ada perlindunhan darah Yesus. Yang kedua, hati yang gembira adalah obat, kata Amsal. Dokter sudah membuktikan bahwa obat yang terbaik adalah hati yang gembira. Karena ketika hati yang gembira itu bisa mendatangkan imunitas, kekebalan dalam tubuh kita. Banyak orang untuk mempunyai kekebalan tubuh, imunitas tubuh, banyak mengkonsumsi jamu dan sebagainya. Tapi sumber yang terbaik supaya kita mengalami imunitas adalah hati yang gembira. Firman Tuhan sudah mengatakannya. Yang ketiga, taat kepada instruksi pemerintah. Sebab apa yang disampaikan oleh pemerintahan kita saat ini sudah sesuai dengan Alkitab kita, firman Tuhan. Distancing sosial atau distancing fisikal dan lockdown mandiri. Karena di Alkitab sudah beberapa kali peristiwa yang sama, dan solusinya adalah berdiam di rumah. Keluaran pasal 12, Yesaya pasalnya yang ke-26, ayatnya ke-20. Tetap ikuti anjuran pemerintah. Sambil engkau mencari wajah Tuhan, ketika engkau berdiam di rumah, terus renungkan firman Tuhan. Tenggelam lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Dalam di waktu-waktu yang banyak yang kita miliki selama kita berdiam di rumah, jangan lakukan hal-hal yang mubazir, yang tidak positif. Tapi pakai itu untuk kita boleh lagi memahami Tuhan lebih lagi dalam persekutuan pribadi. Bahkan buka kembali Alkitabmu, selidiki kembali firman Tuhan di sini. Lebih lagi. Saya percaya COVID-19 ini dalam sepengetahuan Tuhan, semua berjalan dalam sepengetahuan Tuhan. Ada sesuatu yang
kita dapat ambil pelajaran. Ada banyak hal positif yang kita bisa dapat dari peristiwa ini. Mulai belajar positif, jangan selalu memandang negatif, tapi mulai lihat hal-hal yang positif yang kita bisa dapatkan dari peristiwa COVID-19 ini. Banyak hal-hal yang baru mungkin yang tadinya kita tidak tahu kita punya potensi. Saudara, saya harus mengatakan saya juga demikian. Hari ini saya disibukkan setiap hari membuat 2 video untuk YouTube. Sesuatu yang tadinya tidak pernah saya pikirkan, itu saya. Saya percaya Anda pun. Ada hal-hal yang Tuhan telah taruh karunia yang selama ini mungkin tidak pernah kau temukan. Dengan banyaknya kau berdiam diri di rumah, kau bisa menemukan hal-hal yang Tuhan sudah taruh, hal-hal yang positif. Sehingga nanti ketika COVID-19 ini berlalu, engkau akan landing ke depan. Bapak, hamba berdoa bagi umatmu yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan ibadah kami secara live. Berkat-Mu menyertai kehidupan mereka, Bapak. Perlindungan darah Yesus senantiasa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus